Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya bicarakan. Jangan lupa gunakan penerjemah untuk setiap kalian menonton saluran saya agar kalian memahami dengan jelas. Hey, Robi, Robi kamu. Halo temanku, selamat sore semuanya. Ya, sore hari ini aku mau membahas pertanyaan dari temanku, sahabatku yang dari Kanada. Nah, nanti dulu. Lihat dia menggertakkan giginya. Oh, dia ketakutan ya. Lihat, dia juga ketakutan. Ruby sedang asik sendiri dia. Jadi sore ini kita mau membahas pertanyaan dari temanku yang dari Kanada, wanita hebat ini bertanya. Ini juga sepertinya harus dibahas juga dan kita mungkin bisa saling membahas ini di kolom komentar ya. Aku akan membacakan beberapa komentar yang akan masuk menanggapi perihal luka dari bayi monyet yang sedang kita rawat ini. Untuk lukanya, aku pernah membahasnya. Untuk jarinya itu yang sebelah kiri yang warnanya hitam ya, seperti ingin membusuk. Itu disebabkan dari bulu monyet dewasa karena saat pembersihan awal pertama bayi monyet ini tiba, itu terdapat bulu yang cukup panjang dan jika saya perhatikan bulunya itu bisa diidentifikasi bahwa yang menempel itu bukanlah benang atau tali jerat, melainkan adalah bulu dari si induk monyetnya sendiri, dari ibunya sendiri. Ada kemungkinan bayi monyet ini sudah lama sekali ya terjerat oleh bulu dari seekor induk monyetnya sendiri. Mungkin pada saat itu bayi monyet ini memegang sesuatu hal yang lengket ya, sesuatu hal yang lengket atau manis yang membuat bulunya si dari orang tuanya mengikat kedua jarinya. Nah, itulah yang menyebabkan kedua jarinya menempel satu sama lain sehingga peredaran darahnya terhambat dan mengakibatkan pembengkakan pada jari. Astaga. Yang mengakibatkan pembengkakan pada kedua jari yang menempel. Nah, untuk luka seperti di tangan kanannya di bagian jari, ada kemungkinan ini adalah gigitan serangga. Gigitan serangga seperti tomcat. Nah, jika di tempat saya serangga tersebut dinamakan tomcat. Ciri dari bekas gigitannya adalah kulit akan memerah seperti terkena cairan yang panas atau luka bakar dan itu rasanya gatal sekali. Jika kita garuk, luka itu akan membesar atau melebar dan pada akhirnya lukanya seperti seseorang yang terkena diabetes. Tapi jika luka itu tidak terkena kotoran, biasanya hanya memar saja. Warnanya merah seperti terkena hal yang panas. Jadi melepuh atau kulit luarnya itu menggelembung. Lalu terdapat cairan putih di bawah kulit lapisan kulit pertama. Seperti itu biasanya. Ada kemungkinan serangga seperti itu yang menggigitnya. Itu hanya kemungkinan saja. Pastinya saya belum mengerti dan belum memahami. Karena lukanya hanya di bagian tangan dan bagian kakinya saja. Nah, yang lebih parahnya lagi di bagian jari kaki bawah sebelah kiri itu jarinya sampai menghilang. Ada kemungkinan jari yang menghilang ini diakibatkan sama kasusnya dengan jari kanannya yang menghilang akibat lilitan dari bulu seekor monyet besar. Ada kemungkinan jari kakinya itu bekas lilitan yang menyebabkan peredaran darahnya tidak berjalan dengan baik, lalu jari kakinya
mati dan membusuk dengan sendirinya. Ini hanyalah teori saya saja setelah melihat beberapa luka yang dialami. Untuk pastinya atau jelasnya saya juga kurang memahami itu. Karena dari awal keterangannya saya tidak mendapatkan keterangan lebih lengkap, hanya saja petani ini mendapatkan memang dengan kondisi yang seperti ini sudah memasuki perangkap. Nah, jadi memang monyet seperti ini umum sekali ya. Monyet ekor panjang atau monyet ekor babi sering sekali ya ditangani oleh petani akibat mereka dianggap hama ya. Mereka dikendalikan populasinya dari sebagian petani untuk menjaga tanaman mereka di ladang, untuk menjaga tanaman mereka di kebun agar mereka tidak gagal panen. Tapi jika diperhatikan, lukanya memang seperti luka-luka gatal pada umumnya yang apabila digaruk, luka itu akan semakin membesar dan melebar. Lebih parahnya lagi, jika terkena kotoran atau tangan yang menggaruknya kotor, itu akan menyebabkan infeksi dan menyebabkan luka tersebut jadi mengeluarkan nanah. Nah, seperti itu temanku. Untuk area badannya sangat-sangat bersih sekali ya. Yang terkena luka hanya kedua tangan. Sepertinya yang saya katakan itu mungkin bayi monyet ini memegang buah atau benda lengket ya, yang menyebabkan kulitnya menyatu dengan bulu monyet dewasa. Nah, jika bayi monyet ini memegang sesuatu buah yang mungkin cukup sangat manis, itu mengundang serangga untuk mendekati dirinya lalu menggigitnya. Karena jika saya perhatikan, lukanya hanya berada di kedua kaki dan kedua tangannya. Seperti yang kita lihat, monyet ketika memakan buah menggunakan dua tangannya dan dibantu oleh kedua kakinya. Nah, jadi seperti itu temanku. Ini hanya baru sekadar teori saja. Yang pastinya saya kurang memahami apa yang terjadi sebenarnya. Kalian bisa menggambarkannya sendiri, dan jika saya jelaskan, lukanya itu memerah lalu mengeluarkan nanah pada awalnya ya, atau luka basah, dan di bagian jari sampai terlihat tulangnya. Di bagian kaki bawah itu atas dari telapak kakinya terluka basah dan berlubang sampai terlihat sedikit tulangnya. Di mata kakinya juga seperti itu. Di sekeliling lukanya, di pinggir luka pada bayi monyet ini, warnanya memerah seperti kulit yang teriritasi. Jadi mungkin dari sini kalian bisa membayangkan seperti apa lukanya, dan kalian bisa gambarkan sendiri bagaimana luka ini bisa terjadi. Tapi saya yakin ini benar-benar memang luka alami dari alam, bukan yang dibuat oleh manusia. Karena lukanya kecil, berbintik ya, seperti bagaimana gigitan serangga atau alergi pada manusia yang menyebabkan rasa gatal lalu membuat respon tangan kita ingin menggaruk atau menggesekkan luka tersebut sehingga membuat luka tersebut semakin menjadi parah. Coba lihat ini. Aduh. Bayi monyet ini tidak bisa diam ya. Bayi monyet ini benar-benar tidak bisa diam, tidak memahami saya sedang bicara dan menjelaskan. Oh, lihat tuh, manja sekali ya. Karena bayi monyet ini sudah makan pisang, jadi saya dari tadi sibuk untuk menjelaskan ya, tanpa memberinya susu. Hai. Coba kita berikan susu. Oh, ternyata dia haus ya. Ternyata bayi monyet ini haus, ingin minum susu. Mendengarkan saya bicara dari tadi. Oh, luar biasa ya.
Tuh ya, bayi monyet ini lancar sekali minum susunya. Tuh. Oh. Sudah. Ruby sudah. Ruby sudah. Ruby sudah ya. Tadi ya. Sudah minum susu, jangan. Oke, baiklah temanku, karena kita sudah repot sekali ya. Mungkin penjelasan saya seperti itu saja di sore hari ini. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang saya bicarakan. Jangan lupa gunakan penerjemah untuk setiap kalian menonton saluran saya agar kalian memahami dengan jelas. Sudah saya sediakan beberapa penerjemahan dari berbagai negara. Oke, mungkin cukup sekian video yang saya buat sore hari ini. Terima kasih untuk temanku semua yang masih menonton di saluran ini. Untuk kalian yang baru menemukan saluran ini, jika kalian tertarik pada saluran yang saya buat ini tentang monyet ekor panjang maupun monyet ekor babi, kalian wajib menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.